belum wujudnya kembali ke bentuk kuda. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun sayangnya, Aose tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya karena 3 jarum besi yang masih tertancap di tubuhnya. Bahkan ia sendiri kesulitan fokus karena terus menghitung sisa waktu yang ia miliki sampai kembali ke wujud kuda jika jarum itu dilepas. Hingga pada akhirnya dengan tangannya sendiri, ia pun mencabut 3 jarum itu demi mengalahkan siluman tersebut. Di dalam tanah, Biksu Tong terpisah dengan Bailang. Diperlihatkan Biksu Tong bertemu dengan seorang anak yang juga sedang terperangkap. Anak itu pun lantas mengikuti Biksu Tong karena Biksu Tong memancarkan sebuah cahaya yang mencegah makhluk jahat bisa mendekat. Selain itu, Biksu Tong juga berusaha mencari tahu asal-usul dari siluman di tempat ini. Diceritakan pada awalnya, tempat ini adalah sebuah desa. Suatu ketika, seorang ibu melahirkan bayi yang sangat mengerikan, diduga adalah jelmaan dari iblis. Sang suami pun berusaha melindungi keluarganya dari amukan warga yang hendak membunuh bayinya. Hingga rumahnya dibakar dan sang suami pun tewas dalam insiden tersebut. Dengan kebencian hati yang sangat mendalam, mengubah ibu itu menjadi siluman yang memangsa manusia. Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan lokasi dari sang siluman bersama anaknya yang juga menjadi siluman. Terjadilah pertarungan yang lumayan sengit. Dengan kekuatan roh naganya, Bailang berhasil membakar anak siluman tersebut. Membuat sang ibu sangat murka dan berniat membunuh Bailang. Di saat-saat genting beruntung Biksu Tong datang untuk membantunya, begitu pula dengan Aose. Sehingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan siluman tersebut. Menjelang kematiannya, sekilas terlihat siluman itu yang mengingat kembali kenangan indah saat ia masih menjadi manusia. Lalu Biksu Tong mendoakannya agar kelak siluman tersebut bisa bereinkarnasi menjadi manusia dan memperoleh kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Setelah keluar dari bawah tanah, mereka mencari anak kecil yang Biksu Tong temui sebelumnya yang entah lari kemana. Akan tetapi tak lama setelah itu, mereka kembali didatangi oleh anggota Jinggang yang memburu Bailang. Kali ini bukan cuma 1, namun ada 4 Jinggang sekaligus. Untungnya salah satu Jinggang memutuskan untuk tidak ikut bertarung sehingga pihak Biksu Tong seimbang dari segi jumlah. Meskipun begitu, Bailang masih saja kesulitan menghadapi salah satu Jinggang yang memang berada di level yang berbeda. Serangan-serangan fatal pun Bailang terima hingga membuat tulang-tulangnya bergeser. Namun di saat terdesak, Bailang meluapkan seluruh emosinya dan berhasil melepaskan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Hal ini sontak membuat keadaan menjadi berbalik, Jinggang itu pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Biksu Tong terlihat sangat kesulitan berhadapan dengan Jinggang yang ia lawan. Ia pun terkunci yang membuatnya tak bisa bergerak. Melihat Biksu Tong yang sudah tidak berdaya, membuat Aose berpikir untuk menghabisinya agar kutukannya bisa hilang. Namun secara mengejutkan ia berubah pikiran dan malah menyerang Jinggang itu dengan alasan kebenciannya kepada para dewa jauh lebih besar. Lalu mereka juga melawan Jinggang pengguna teknik segel. Beruntung Aose dengan kekuatannya mampu mengalahkan Jinggang tersebut. Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan mereka, karena Dewa Sangsin, dewa yang paling ditakuti pun tiba-tiba muncul di tengah-tengah